Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harnelia dengan NIM S1E1 22056 dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo dari kelas B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana membangun jaringan LAN beserta rancangannya menggunakan tool network simulator dengan kondisi yang pertama itu ISP, kemudian ada router, yang ketiga itu hostnya itu ada sebanyak 10 komputer, kemudian kita akan menambahkan satu buah access point, lalu kita akan tampilkan keseluruhan IP address. Nah, untuk itu langsung saja kita buka aplikasi Cisco Packet Tracer kita di sini. Lalu di sini kita akan menggunakan sebuah router 2911 yang ini, kemudian kita drag, kemudian kita klik 2 kali, kita ganti jadi router utama. Kemudian kita akan agar tidak bingung dengan warnanya, kita akan menggunakan Neo Cluster. Kita pilih bagian ini. Kemudian kita ubah namanya jadi ISP. Nah, kemudian setelah itu kita memerlukan satu buah access point. Jadi kita akan memilih satu access point, lalu kita lanjut berikan 10 buah komputer. Kemudian kita ambil lagi satu ISP, 2911 ini, kita simpan di bawah ISP ini. Selanjutnya kita cari yang namanya access point-nya. Di bagian wireless device, jadi ini ada tulisannya access point PT. Kita drag, lalu kita tarik ke sini. Lalu lanjut kita akan memberikan sebuah komputer. Di komputer itu ada di bagian ini. Nah, di sini kita akan merapikannya untuk PC ini. Nah, kurang lebih seperti ini desainnya. Nah, sekarang ini kita akan lakukan tahap selanjutnya, yaitu menghubungkan ke setiap perangkat dengan media transmisi yakni berupa kabel. Nah, untuk kabelnya di sini. Nah, yang pertama di sini ISP kita akan menghubungkan dengan router utama. Di sini kita ubah dulu namanya menjadi router utama. Karena di sini jenisnya sama, jadi untuk menghubungkan perangkat yang sama kita akan menggunakan kabel strike yang lurus. Ini kita gunakan untuk perangkat yang berbeda. Kalau untuk kabel strike, tapi di sini kita akan menggunakan kabel kita pakai kabel cross. Terus kita pilih di sini. Kita pilih yang ini gigabit Ethernet. Kita pilih di sini. Kita pilih juga yang 0/0. Nah, kemudian router utama ini kita gabungkan juga dengan ke access point. Jadi di sini karena jenisnya berbeda, maka kita akan menggunakan kabel yang strike ini.
Kita pilih gigabit Ethernet, kemudian ke sini port. Karena di sini belum muncul port labernya, maka kita akan atur di optionnya, kemudian di preference, lalu kita centang ini, lalu kita enter. Nah, selanjutnya kalau untuk access point ini kita akan hubungkan dengan setiap komputer atau setiap host. Ini dia sudah tersambung memang ya. Nanti kita akan access point ini kita gunakan koneksi wireless. Nah, jadi sekarang di sini kita akan masuk ke tahap konfigurasi. Setelah kita tahap konfigurasi, barulah kita akan menghubungkan tiap-tiap host ini ke access point. 68.1.1. Kemudian kita Ctrl A, Ctrl C, lalu kita letakkan lagi di sini. Kita ganti di sini jadi 2. Terus di sini kita isi 168.1.1.1. Nah, kalau untuk subnet masknya dia akan terisi sendiri. Kemudian kita close, lalu kita back. Nah, sekarang kita masuk ke router utama. Kemudian kita config. Nah, kalau di router utama itu kita pilih 0/0. Kemudian kita aktifkan portnya juga. Setelah itu IP address-nya kita masukkan sesuai dengan yang telah kita tanda tadi. Yaitu 192.168.2.254. Kemudian subnet masknya itu akan terisi sendiri. Kemudian kita ke bagian CLI. Nah, untuk di bagian CLI ini kita akan langsung melakukan settingan tambahan atau konfigurasi tambahan untuk memberikan jalur dari ISP ini bisa terhubung di router utama, dan nanti internet itu atau internet service provider dari router utama akan disalurkan ke access point. Lalu dari access point akan bisa menyalurkan ke seluruh perangkat yang ada di sekitarnya. Pertama sini kita setting. Di sini kita IP address 192.168.2.254. Lalu kita enter lagi. Nah, sekarang kita setting untuk IP networknya. Berarti net spasi. Lalu kita akan masukkan IP network. Nah, untuk IP network ini kita akan masukkan saja yang ini. Cuman ujungnya ini kita ubah jadi 0. Jadi 192.168.1.1. Lalu kita enter. IP routed. Kemudian nolnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dengan ini berarti konfigurasi kita sudah berhasil, lalu kita close saja. Kemudian sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita akan menghubungkan tiap-tiap perangkat komputer ini ke access point secara wireless. Jadi sebelumnya kita masuk dulu ke dalam access point ini, lalu kita config, kemudian port 1. Nah, untuk SSD ini kita akan setting nama jaringan atau wireless kita. Misalnya di sini saya menggunakan nama saya sendiri. Misal di sini saya tidak menggunakan kata sandi. Kemudian kita close. Sekarang kita akan membuat koneksi
dari wireless dari access point ini ke tiap-tiap komputer ini. Nah, untuk IP-nya itu kita tidak berikan secara manual, tapi kita secara otomatis. Jadi kita masuk pertama pada port yang PC yang pertama, kemudian di sini kita matikan di sini. Kita ubah jadi ini. Nah, di sini kita sudah berhasil mengkonfigurasi dan mengkoneksikan dan menjadikan terhubung dengan baik dan benar. Nah, di sini IP-nya sudah sesuai. Di sini uh, kita tidak menyetel secara manual, tetapi ini secara otomatis sesuai dengan IP yang telah kita tetapkan sebelumnya. Baik, di sini saya akan mencoba memastikan apakah benar antar PC dengan access point ini benar-benar terkoneksi dengan baik atau tidak. Di sini misalnya saya kirim pesan ke PC ini ke PC yang, nah dia akan menampilkan successful atau artinya uh, access point ini dengan PC sudah terkoneksi dengan baik. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.